Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Ibu Pengasuh Mata Pelajaran Psikologi Kepribadian. Kami dari kelompok 2 membahas materi mengenai psikologi individual. Kita dalam pelajaran ini kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan psikologi, apa arti dari individu, dan apa arti dari psikologi individual. Yang pertama dulu arti dari psikologi. Psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai berbagai gejala, proses maupun latar belakang, atau disebut psikologi. Psikologi ini kita mempelajari mengenai jiwa kita, jiwa sesama. Kita mempelajari gejala-gejala yang kita hadapi atau proses kehidupan kita. Yang dimaksud dengan individu yaitu suatu organisasi tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Dalam sosiologi, individu adalah unit kecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil. Individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda dengan yang lain. Maksudnya individu ini yaitu pribadi kita. Pribadi kita ini bersifat sendiri. Jadi individu kita ini memiliki perbedaan. Mulai dari sifat kita, perilaku kita, perkataan kita. Jadi ada gaya hidup kita. Gaya hidup saya dengan gaya hidup Anda berbeda. Dalam materi Adler bahwa psikologi individu ini yaitu konsep yang menyajikan sebuah pandangan optimistik tentang manusia dengan menitip beratkan sepenuhnya pada konsep kepedulian sosial, yaitu sebuah perasaan kesatuan dengan seluruh umat manusia. Maksudnya psikologi individu ini teman-teman yaitu konsep hidup kita atau prinsip hidup kita. Prinsip hidup kita untuk maju, prinsip hidup kita untuk berkembang. Jadi ada juga prinsip hidup kita untuk bersosial. Jadi dalam psikologi individu ini dia mengajarkan kepada kita untuk mempelajari individu, baik individu konseling maupun individu konselor. Cara kita membawa dalam dunia kerja kita atau dalam dunia konselor kita atau dalam dunia cara kita itu mengonseling seseorang, yaitu kita seorang konselor harus mengetahui atau kita harus tahu apa sifat atau apa sifat dari klien kita. Kita harus mempelajari lebih detail atau lebih dalam bagaimana sifat dari seorang klien kita. Dalam psikologi individual ini ada materi, ada teori pokok-pokok rincian materi dari Adler. Ada 6, dia mengucapkan ada 6. Yang pertama itu satu-satunya kekuatan dinamik yang melatar belakangi aktivitas manusia. Yang kedua, persepsi subjektif atau membentuk tingkah laku dan kepribadian. Yang ketiga itu sebuah fenomena psikologi disatukan di dalam diri individu dalam bentuk self. Yang keempat itu manfaat dari aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang interest sosial. Interest sosial maksudnya. Yang kelima itu sebuah potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup. Yang keenam itu gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif. Maksudnya dari 6 pokok teori dari para ahli ini, dia mengucapkan bahwa
individu kita ini harus memiliki satu pokok dinamik atau satu pokok aktivitas untuk berjuang, untuk sukses. Dan kita juga harus berapresiasi subjektif dan berfenomena psikologi, dan kita juga harus memiliki potensi diri. Maksudnya teman-teman, yaitu dalam diri kita ini harus memiliki prinsip hidup. Contohnya prinsip hidup saya itu untuk sukses, untuk bisa menjadi konseling yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman juga pasti memiliki prinsip hidup untuk sukses. Jadi pribadi lepas pribadi kita teman-teman pasti memiliki prinsip atau memiliki motivasi untuk maju atau memiliki motivasi untuk sukses sangat berbeda. Yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai tujuan tujuan final dari psikologi individual ini. Tujuan yang pertama yaitu memperjuangkan menjadi sukses atau superioritas. Sudah saya katakan tadi bahwa kita memiliki tujuan untuk sukses. Jadi jadi kita memiliki prinsip. Kita memiliki prinsip dari individu, kita memiliki prinsip untuk maju, untuk sukses, untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai keinginan yang telah kita angan-angan sejak dulu. Yang kedua yaitu pengamatan subjektif. Itu kita mengamati secara langsung bagaimana yang dimaksud dengan kejiwaan kita. Kita mengamati jiwa, kita mengamati diri kita dulu, baru kita mengamati diri seseorang. Yang ketiga itu kesatuan kepribadian. Nah, kesatuan kepribadian ini teman-teman, yaitu diri kita ini dulu atau pribadi kita harus memiliki satu prinsip untuk maju. Contohnya, prinsip saya berprinsip untuk menyelesaikan studi di IKIP Gunung Kidul ini untuk sukses ke depannya. Jadi prinsip saya dengan prinsip teman-teman berbeda. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kesatuan ini yaitu memiliki satu pikiran yang positif untuk ke depannya, untuk bisa sukses, untuk bisa maju ke depannya. Kemudian yaitu minat sosial. Nah, pribadi kita juga atau kita sesama manusia harus memiliki minat untuk sukses atau minat untuk bersosial juga. Minat bersosial ini yaitu kita harus saling berbagi, saling menolong sesama. Jika kita menolong sesama pasti kita memiliki berkat. Yang selanjutnya itu gaya hidup. Kemudian kekuatan kreatif self. Kemudian perkembangan abnormal dan aplikasi. Yang pertama dulu, gaya hidup. Gaya hidup kita pasti berbeda-beda teman-teman. Gaya hidup kita pasti berbeda-beda. Contohnya, dalam hal kaji saja, cara kita membaca pasti berbeda. Cara saya membaca dengan cara Anda membaca pasti berbeda. Kemudian yaitu kekuatan kreatif. Nah, kita dalam artinya ini kita memiliki potensi atau kita memiliki kreativitas sendiri. Kita memiliki bakat yang tidak dimiliki orang lain. Yang kedua yang selanjutnya itu perkembangan abnormal. Jadi setelah kita mengamati, setelah kita memahami jiwa kita, kita juga harus memiliki perkembangan abnormal. Maksudnya itu pribadi kita yang dulu kita selalu memberikan nilai setiap hari, memberikan nilai. Apakah saya sudah memiliki kemajuan? Apakah diri saya ini sudah memiliki perkembangan untuk maju atau tidak?
Kemudian yaitu aplikasi. Nah, maksudnya aplikasi ini yaitu dalam pelajaran ini mari kita mengaplikasikannya dalam diri kita. Baru kita mengaplikasikannya kepada sesama. Mari kita memahami materi ini. Mari kita membawakannya di dalam diri kita. Mari kita belajar untuk menjiwai diri kita sendiri. Baru kita menjiwai diri orang lain. Kemudian dalam psikologi individual ini juga kita bisa mempelajari bagaimana sifat seseorang dan bagaimana juga sifat kita. Jadi jika kita sudah mempelajari psikologi individu ini, jadi pasti kita tahu bagaimana sifat kita sebenarnya. Baik teman-teman, demikianlah hasil diskusi kami atau demikianlah hasil pemaparan materi kami. Jika ada yang kurang mengerti, kurang paham, boleh dipertanyakan melalui video. Kemudian jika ada kesalahan, kesilafan, kami tahu bahwa dalam pemaparan kami ini pasti banyak kesalahan atau banyak bertele-tele. Jadi kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan selamat pagi. Yahoo.